Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdullah M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Fikih dan teman-teman kelas D2 PSR yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi fikih dengan pendekatan antropologis. Perkenalkan, saya Sri Rezeki sebagai moderator dan pemateri pertama dengan NIM 136. Selanjutnya yaitu Arwi Mumtahanah dengan NIM 124 sebagai pemateri kedua, Safitri Herningsih NIM 120 sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Puji Lestari dengan NIM 104 sebagai pemateri keempat. Simaklah presentasi dari kelompok kami. Studi fikih dengan pendekatan antropologis. A. Pengertian pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legal, atau penelitian filosofis. B. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dalam KBBI, antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Ilmu tentang organisme manusia dan tentang manusia sebagai objek sejarah alam. Menurut Kunchal-Nigrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan suatu pengertian bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta budaya, cara-cara berperilaku, tradisi, nilai-nilai yang dihasilkannya, sehingga di antara satu manusia dengan yang lainnya berbeda-beda. C. Sekilas tentang perkembangan antropologi. Antropologi adalah salah satu ilmu disiplin dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Selanjutnya yaitu pemateri kedua, Arwi Mumtahanah. Perhatian serius terhadap antropologi dimulai pada abad ke-19. Antropologi pada masa itu beranggapan bahwa seluruh masyarakat tertata dalam keteraturan seolah sebagai eskalator historis raksasa. Dan mereka, bangsa barat, menganggap bahwa mereka sudah menempati posisi puncak, sedangkan bangsa Eropa dan Asia masih berada pada posisi tengah, dan sekelompok lainnya yang masih primitif terhadap pada posisi bawah. D. Karakteristik dasar pendekatan antropologi. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. E. Objek kajian dalam pendekatan. Objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan tiga cabangnya, yaitu arkeologi, linguistik, dan etnografi. Jika budaya dikaitkan dengan agama, maka agama akan dipelajari adalah agama sebagai fenomena budaya, bukan ajaran agama yang datang dari Allah. 2. Cara kerja pendekatan antropologi dalam studi agama Islam. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Amin Abdullah mengemukakan 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yaitu A. Bercorak deskriptif, bukannya normatif. Pendekatan antropologi bermula
dari awal dan kerja di lapangan. B. Yang terpenting dilihat oleh pendekatan antropologi adalah local practices, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Praktik hidup yang dilakukan sehari-hari, agenda mingguan, bulanan, dan tahunan. C. Antropologi selalu mencari keterhubungannya dan keterkaitannya antar berbagai domain kehidupan secara lebih rutin. Connection across social domains. Kehidupan tidak dapat dipisah-pisah, kebutuhan dan saling 3. Kelebihan dan kekurangan pendekatan antropologi dalam studi fikih. 1. Kelebihan. 1. Pendekatan antropologi bercorak deskriptif dan dengan melakukan pengamatan langsung, sehingga peneliti mengetahui dengan sebenarnya praktik keberagaman atau local practices atau praktik yang nyata di suatu tempat. 2. Antropologi selalu mencari keterkaitan atau hubungan antara berbagai domain kehidupan secara lebih utuh dan melakukan perbandingan dari berbagai tradisi. 3. Dengan antropologi kita dapat meneliti asal-usul agama, dan dengan itu kita dapat mengerti cara berpikir manusia yang menganut agama tersebut. 4. Antropologi lebih terfokus pada simbol-simbol dan unsur-unsur dalam agama seperti sholat, puasa, haji, golongan agama, pemuka agama, dan sebagainya, karena hal itu dapat mempengaruhi manusia. 2. Kekurangan. 1. Antropologi tidak membahas fungsi agama bagi manusia, tetapi membahas isi dan unsur-unsur pembentuk dalam agama itu, berkaitan dengan manusia dan kebudayaan sehingga akan sulit mengamati terjadinya sekularisasi. 2. Dalam kehidupan terjadinya pembauran antara budaya dan agama, sehingga dalam praktiknya jika kita tidak cermat mengamatinya, maka tidak dapat dibedakan antar agama dan budaya. 4. Pengaruh antara pendekatan antropologi dan studi fikih terhadap pembaharuan dalam Islam. Antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama, interaksi sosialnya dengan berbagai budaya. Sedangkan pembaharuan dalam Islam menurut Harun Nasution adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurut Abad Rahmat Assegaf bahwa gagasan dan ide modernisasi Islam muncul sebagai upaya interpretasi kaum muslim terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam rangka menghadapi berbagai perubahan sosial kultural yang terjadi dalam setiap waktu dan tempat masing-masing. Dengan demikian dikatakan bahwa ada pengaruh antara pendekatan antropologi dalam studi Islam dan pembahasan dalam Islam, karena keduanya mengkaji masalah keberagaman dan menempatkannya secara proporsional. Kesimpulannya, antropologi adalah ilmu tentang manusia yang khususnya tentang asal-usul aneka warna bentuk, fisik, adat, istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Ilmu tentang organisme manusia dan tentang manusia sebagai objek sejarah alam. Pendekatan antropologi dalam studi fikih, penelitian praktik keberagaman yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, geografis, dan lainnya. Sedangkan pembaharuan dalam Islam menempatkan inti ajaran Islam yang sebenarnya, yang dalam praktiknya telah terpengaruh dengan faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, geografis, dan lainnya dalam kehidupan.